Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Praditya Danuri, kelas 6A. Saya ingin menceritakan tentang sang proklamator kita, Insinyur Soekarno. Sang proklamator. Insinyur Soekarno merupakan proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia dan yang lebih akrab dipanggil Bung Karno. Selain itu, melalui perjuangan yang sangat keras dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno bersama Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus dikenal sebagai pencetus Pancasila. Dalam profil dan biografi, Insinyur Soekarno dilahirkan di kota Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dan wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta. Insinyur Soekarno memiliki nama kecil Kosno Sosrodihardjo. Dan dilahirkan dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman. Sosok Insinyur Soekarno sangat dikagumi oleh masyarakat di berbagai kalangan karena beliau memiliki banyak sekali keistimewaan, salah satunya karismatik dan wibawanya yang sangat tinggi. Presiden pertama Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno bersama Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan Jepang, di mana pada tanggal tersebut diperingati juga Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, di mana Pancasila kemudian dibentuk oleh Insinyur Soekarno sebagai dasar dari negara Indonesia. Melalui proklamasi kemerdekaan yang pada akhirnya membawa Soekarno dan Muhammad Hatta menjadi presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia dalam sejarah bangsa Indonesia. Selain itu, Insinyur Soekarno juga mendapatkan gelar pahlawan proklamasi. Gelar pahlawan proklamasi tersebut diberikan oleh pemerintah karena jasa-jasanya kepada bangsa Indonesia. Masa jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia berakhir ditandai dengan diangkatnya Presiden Soeharto. Diketahui dalam biografi, Insinyur Soekarno menghabiskan waktunya di Istana Bogor. Cetus ideologi Pancasila. Pada tanggal 1 Juni merupakan hari lahir Pancasila. Latar belakang adanya hari lahir Pancasila yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Di saat itulah Insinyur Soekarno untuk pertama kalinya mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara. Namun, Pancasila yang diusulkan Soekarno dengan Pancasila yang kita kenal saat ini cukup berbeda, terutama dalam susunan redaksi, sistematika, dan urutan sila-silanya. Naskah resmi Pancasila yang menjadi rumusan resmi adalah Pancasila dalam pembukaan UUD yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu setelah Indonesia merdeka. Melalui rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dan juga bersamaan juga dengan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara. Kini, di saat usia bangsa Indonesia 76 tahun, perjuangan bangsa ini masihlah belum usai. Ada satu ucapan Insinyur Soekarno yang selalu kita kenang. Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Namun, perjuangan kalian akan jauh lebih susah karena melawan bangsa sendiri. Tahukah apa yang dimaksud dengan ucapan Insinyur Soekarno tersebut? Maksudnya yakni mengingatkan ancaman yang diperoleh oleh bangsa Indonesia setelah merdeka. Menurut Insinyur Soekarno, ketika bangsa di bawah penjajahan, musuh terbesar bangsa adalah penjajah. Namun, setelah penjajah pergi, bangsa Indonesia akan dihadapkan dengan berbagai masalah, utamanya soal persatuan. Berbagai cobaan dan masalah, mulai dari masalah sosial, masalah ekonomi, dan berbagai masalah lainnya,
akan menguji persatuan bangsa. Perbedaan yang ada bisa membuat rakyat terpecah belah dan saling berteman. Ucapan Soekarno ini terbukti. Sejak awal kemerdekaan selalu ada konflik, mulai dari konflik soal penetapan dasar negara, perebutan kekuasaan, hingga penyelongan. Dualisme kepemimpinan nasional antara Soekarno dan Soeharto hingga hari ini. Ucapan Soekarno masih terbukti benar. Ketertinggalan yang kita alami hari ini disebabkan oleh bangsa kita sendiri. Alih-alih untuk bergerak maju, kita malah disibukkan untuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi perbedaan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu kita lagi jadi masalah dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Bung Karno menyerahkan jabatannya sebagai Presiden Indonesia setelah terjadi gejolak politik. Gejolak ini disebabkan oleh pemberontakan ke-30 SPKI yang menewaskan banyak perwira TNI. Karena sakit yang terus memburuk, Soekarno meninggal dunia di RSPAD Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Soekarno disemayamkan di Wisma Yaso Jakarta dan dimakamkan di Blitar di dekat makam ibunya, Ida Ayu Nyoman. Presiden Soeharto memberikan gelar pahlawan proklamator kepada Soekarno pada peringatan Hari Pahlawan tahun 1986 berdasarkan Kepres 811/1986. Baru di tahun 2012 berdasarkan keputusan Presiden nomor 83/TK tahun 2012, Soekarno dianugerahkan gelar pahlawan nasional. Di saat bersamaan, gelar yang sama juga dianugerahkan kepada Bung Hatta. Teruntuk kita sebagai generasi muda, sebagai calon pemimpin bangsa, dan sebagai bentuk penghargaan kita kepada pendiri bangsa, the founding father, sang proklamator, senantiasa mengisi kemerdekaan dengan menjadi generasi bangsa yang tangguh dan sesuai dengan tema utama untuk HUT RI ke-76 tahun 2021, yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.